Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Calon Guru Gambar. Halo, apa kabar teman-teman semua? Sebelum melanjutkan menonton video ini, ayo jangan lupa like dan subscribe. Tane kok gak ono action nih. Baiklah, hari ini kita akan mewarnai sebuah gambar tentang kegiatan anak-anak yang sedang membersihkan halaman sekolah. Seperti biasa, saya tidak memberikan doktrin atau menyuruh untuk mengambil warna tertentu. Anda saksikan saja video ini. Pertama tadi saya mengambil warna biru muda, kemudian membuat sebuah lingkaran dengan maksud untuk membuat matahari. Barangkali ini mungkin suasananya sekitar di pagi hari. Nah, teman-teman semua, ini cara mewarnai seperti ini hanyalah sebuah kira-kira saja. Jadi makanya ketika mewarnai tidak perlu takut-takut harus menggunakan warna apa. Jadi Anda bebas untuk menentukan warna. Misalnya biru muda yang saya sambung dengan biru merin, membuat saya analogikan sebagai suasana pagi. Dilanjutkan dengan sedikit warna kuning untuk memberikan kesan terang. Jadi karena pagi hari, maka jadi karena ini suasananya pagi hari, saya anggap di bagian bawah masih agak gelap dan di bagian langit sebelah atas barulah yang terang. Kemudian saya mewarnai pohon. Begitu juga dengan ketika mewarnai pohon. Begitu juga dengan mewarnai pohon. Jangan takut untuk mengambil warna hijau. Yang penting ada susunan gradasi, yaitu hijau tua, hijau muda, dan hijau yang paling terang. Kita tidak perlu takut-takut. Jadi intinya ketika kita mewarnai itu kita bisa menyusun warna dari gelap ke terang, karena kunci dasar dari mewarnai itu adalah membuat warna dari yang gelap ke terang. Bagaimana menentukan susunannya? Itu hanya mengira-ngira saja. Jadi tidak ada, mungkin kalau boleh saya bilang, tidak menggunakan rumus ya. Misalnya yang bagian gelap, kalau di sekolahan kita dulu kita diajari sekeliling berwarna gelap, tengah-tengahnya terang. Jadi tidak harus begitu ya, kita bebas. Nah teman-teman, begitu juga dengan ketika mewarnai genteng dari sebuah
ini kita anggap sekolahan ya, kita bebas juga melakukan atau memberikan warna. Di sini saya kasih warna coklat yang agak kemerah-merahan seperti coklat bata dengan warna krem. Jadi seandainya ada pertanyaan apakah gendeng sekolahannya boleh dipakai warna lain, ya boleh teman-teman. Jadi kita tidak harus warna coklat dan warna krem. Barangkali di tempat lain juga gendengnya juga tidak begini, bisa berwarna lain. Misalnya gendeng yang model sekarang kan ada yang dicat warna hijau, warna merah. Sekarang kalau mau warnai, kita dalam mewarnai intinya bebas saja ya. Nah, untuk menjadi mahir dalam mewarnai memang kuncinya ya sering mencoba, sering latihan. Karena dengan mencoba dan latihan itu perasaan seni kita menjadi berkembang. Kita semakin peka untuk memadukan warna. Jadi misalnya bagian warna ini kuning, bagian warna ini merah, bagusnya disambung dengan warna apa ya, itu bisa menjadi mahir, bisa menjadi pandai, karena kita sering latihan. Jadi dalam kita berlatih, kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Keuntungan secara teknik, tangan kita menjadi terbiasa, dan kedua, perasaan kita juga akan bertambah. Katanya teman-teman, taste-nya bertambah, taste tentang keindahan, rasa dalam bidang keindahan. Keindahan dalam memadukan warna, kepandaian dalam memadukan warna, ataupun kepandaian dalam membuat gradasi. Dan ada lagi, yaitu sebuah continue ya. Kita kalau belajar itu harus continue, tidak boleh terputus-putus. Diusahakan untuk tidak terputus teman-teman. Jika ada kesibukan waktu mungkin bisa kita tunda, tapi kita mempunyai niatan jangan sampai kita terputus. Misalnya terputus itu begini, seminggu kita tidak berlatih, nah itu kita kurang konsisten. Begitu juga yang saya alami dalam bidang melukis. Dalam melukis juga diperlukan kesinambungan. Jadi kita berniat untuk berkarya itu ada kontinuitas. Jadi tidak sama sekali tidak mengerjakan, nanti kita menjadi lupa. Nah teman-teman, beberapa video saya telah mengajarkan teknik tumpang tindih, yaitu dimana warna terang kita dahulukan,
kemudian warna gelap belakangan. Ini nanti saya terapkan di batang pohon dan rambut dari anak yang muslim. Teknik ini kan lebih populer dinamakan dengan teknik kerik. Nah teman-teman, dalam menggambar, bila kita dalam mewarnai, bila kita mampu menggunakan berbagai teknik, tentulah akan menjadi nilai tersendiri, nilai plus dibanding dengan mewarnai yang hanya satu teknik saja, misalnya cuma membuat atau mencampur warna gradasi saja tanpa ada teknik mengerik. Ada lagi yang menambahi dengan media lain seperti media pena yang untuk membersihkan atau menghapus tulisan yang salah, yaitu yaitu menggunakan cairan untuk menghapus tulisan ballpoint yang salah. Misalnya membuat titik-titik putih itu. Intinya teman-teman, kalau kita mewarnai itu, kita juga harus belajar menjaga agar karya kita itu tetap bersih, karena bagaimanapun juga gambar yang bersih akan terlihat lebih menarik. Dan lagi yang seperti yang saya sebutkan di depan, untuk menjadi mahir itu perlu kontinuitas ya. Jadi jangan putus sambung ya, kalau bisa itu berkesinambungan. Nah teman-teman, dalam membuat gambar yang menarik itu ada unsur yang harus kita punyai, kemampuan untuk menonjolkan objek utama. Jadi jangan sampai objek utama itu kalah dengan objek pendukung. Kalau di sini contohnya objek utamanya yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sedang membersihkan halaman sekolah. Sementara sekolahan, langit dan tanaman itu hanya sebuah objek pendukung. Nah, kita harus pandai memilah-milah warna, karena untuk menonjolkan objek itu kita hanya diperlukan pandai mengolah warna. Jadi warna yang objek utama jangan sampai kalah dengan objek pendukungnya. Bagaimana bisa membuat seperti itu? Nah, seperti yang saya bilang, semuanya itu nanti berjalan dengan seiring dengan perjalanan waktu. Kepandaian itu akan Anda rasakan sendiri. Jadi kalau secara teori memang harus warna background tidak boleh sama dengan warna objek utama, itu memang teori. Tapi kita nanti kesulitannya dihadapkan bagaimana membuat
keseluruhan objek itu menjadi menarik. Kalau hanya memisah saja tanpa bisa memadukan antara objek utama dan objek pendukung, maka gambar yang terjadi adalah kurang menarik. Ya, disitulah teman-teman, kenapa kok seni itu berkaitan dengan rasa. Yaitu tadi, rasa untuk mengolah warna menjadi indah, memilah-milah warna, memisah, membuat center warna, center of interest atau yang ditonjolkan. Nah, itu semuanya perlu latihan. Kalau secara teori saja kita tidak akan bisa menerapkan di karya kita, jadi perlu berlatih. Dengan mengetahui teori, berlatih, maka kita akan semakin tahu tentang bagaimana membuat sebuah karya seni yang bagus. Jadi seandainya mungkin di antara kalian ada yang bertanya mungkin ya, kenapa kok setiap orang berbeda cara mengolah warna. Nah, itu bisa jadi diakibatkan oleh pengalaman atau cita rasa seni yang berbeda, teman-teman. Jadi mungkin satunya begini maksudnya, jadi antara satu orang pelukis dengan seorang pelukis yang lain mempunyai kegemaran atau kesenangan yang berbeda, baik itu kesenangan tentang merangkai warna atau kesukaan terhadap warnanya atau kesukaan terhadap membuat sebuah bentuk. Jadi semua itu mempunyai ciri dan karakter tersendiri. Dengan perbedaan karakter itulah maka karya seni itu bermacam-macam dan membuat dunia seni menjadi lebih menarik karena perbedaan karakter dan kegemaran penciptanya itu. Nah, teman-teman, ketika kita membuat langit atau apa itu ya, ada mataharinya, itu kunci utamanya adalah diusahakan sekitar warna matahari itu kita buat lebih terang, mungkin dengan cara menimpa lagi dengan krayon yang warnanya putih, jadi kelihatan gambar atau warna itu akan nampak lebih cerah. Nah, begitulah teman-teman. Barangkali cukup sekian, sampai bertemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.